Terkait kasus korupsi Pertamina, tim penyidik Kejaksaan Agung menyita 95 bundel dokumen serta barang bukti elektronik berupa 2 unit ponsel dari hasil penggeledahan di PT Orbit Terminal Merak, kawasan Cilegon, Banten. Sementara itu dari kediaman Riza Khalid, kawasan Panglima Polim, penyidik berhasil menyita sebuah DVR. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harley Siregar menyebut tim penyidik masih menganalisis keterkaitan dari sejumlah barang bukti yang berhasil ditemukan dari PT OTM dan kediaman Riza Khalid Kamis kemarin. Di hari Jumat, tim penyidik Kejaksaan Agung sedang melakukan penggeledahan di kantor Fuel Terminal Tanjung Ger, sebuah terminal bahan bakar yang dikelola oleh PT Pertamina Patraniaga. Di daerah Cilegon, ya, tepatnya di PT OTM, penyidik juga berhasil menyita setidaknya 95 bundel berupa dokumen yang terkait dengan berbagai administrasi persuratan dan kontrak. Kemudian membawa barang bukti elektronik di salah satu rumah di Jalan Panglima Polim, dan dari sana penyidik membawa dan menyita berupa DVR, ya, beserta CCTV. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar menyebut apakah masih terjadi pengoplosan di PT OTM atau tidak. Dia memastikan fungsi storage atau depo yang bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga ini hanya sebatas penyimpanan, tidak berkapasitas pengolahan ataupun blending. Sementara depo BBM PT Orbit Terminal Merak atau depo BBM yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan pengoplosan Pertamax masih beroperasi dan beraktivitas seperti biasa usai penggeledahan oleh Kejagung. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menghormati langkah Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus korupsi di Pertamina. Erick juga akan mengevaluasi Pertamina usai kasus ini. Erick membantah kecolongan dengan terbongkarnya kasus korupsi di Pertamina oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya, perbaikan telah terjadi di Pertamina. Salah satu proyeknya kan ada proyek kilang refinery. Nah, sudah ada daftar. Kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya, Pak JA sebelum ke Magelang jam 11 malam itu. Bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan Kejaksaan. Kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama Kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Nah sama, di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Belil bisa kasih solusi ini. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensi. Dalam keterangan pada Rabu lalu, Kejaksaan Agung menemukan adanya upaya pengoplosan untuk memproduksi BBM jenis Pertamax dalam kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina. Pernyataan ini disampaikan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar yang membantah keterangan jajaran Direksi Pertamina Patraniaga dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR. Abdul Kohar menyebut dari keterangan saksi dan bukti yang dikumpulkan penyidik, tersangka mengaku membeli RON yang lebih rendah dan dioplos menggunakan zat tertentu untuk menjadi RON 92. Tersangka juga menjual BBM oplosan ini dengan harga BBM Pertamax. Pengoplosan terjadi diduga di kilang PT Orbital Terminal Merak yang dimiliki salah satu tersangka. Bahwa tadi memang disampaikan tidak ada blending, ya, RON tidak berubah. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya, ya, 88 di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Fakta yang ada dari keterangan saksi RON 88 di blending dengan 92. Dan dipasarkan seharga 92. Bagaimana agar pemerintah dan Kejaksaan Agung tegas menindak kasus Pertamina agar tidak terulang kembali?
Kita bahas bersama peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Mas Zainur, Kejagungan sudah menangkap tersangka, menggeledah juga terus dilakukan. Sudah seberapa cepatkah langkah ini yang dilakukan untuk membuka semua kasus Pertamina secara terang? Ya, kita apresiasi ya langkah cepat dari Kejaksaan. Kemarin juga sudah ada penetapan 2 tersangka baru. Rakyat berharap agar kasus ini bisa tuntas sehingga di masa depan tidak terulang lagi. Kita ingat misalnya di tahun 2015 itu ada kasus Petral misalnya. Sayang sekali waktu itu kasus Petral tidak bisa diungkap secara tuntas sehingga ternyata di kemudian hari mafia migas ini masih tetap eksis. Kemudian juga saya pikir ini masih ada keterkaitannya dengan aktor-aktor lama, Mbak Cindy. Nah, kita Aktor lama ingin ini siapa saja, Kejaksaan- Mas, maksudnya? Ya, kita lihat misalnya ada disinggung-singgung nama misalnya Riza Khalid. Di tahun 2015 nama Riza Khalid itu juga ada di dalam pusaran kasus Petral. Nah, sekarang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah anaknya. Apakah betul misalnya Riza Khalid ini tidak ikut-ikutan? Padahal selama ini kita tahu ini adalah salah satu tokoh di dalam bidang importasi minyak mentah dari luar negeri. Nah, ini juga menurut saya butuh keberanian dari Kejaksaan untuk bisa membongkar ini secara tuntas, secara lengkap, dan juga menggunakan pendekatan TPPU, Mbak Cindy. Kenapa? Karena kan kita lihat kerugian keuangan negaranya sangat besar, uangnya sangat banyak, ini pasti mengalir kemana-mana, sehingga harus menggunakan prinsip follow the money, siapapun yang menerima aliran dari perbuatan jahat ini harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Jadi tidak sesederhana ini mengoplos sebenarnya, Mbak Cindy. Mulai dari awal, Mbak Cindy, itu sudah ada niat jahat, misalnya menurunkan produksi kilang sehingga ada alasan untuk impor. Yang kedua, untuk impornya itu, brokernya itu ditentukan padahal seharusnya menggunakan sistem lelang. Itu sudah ada pemenangnya sebelum lelang. Harganya sudah ditetapkan dengan permufakatan jahat, padahal seharusnya harga itu harus menggunakan HPS. Juga ada markup, Mbak Cindy, ketika shipping, ketika pengapalan, itu juga ada markup lagi. Jadi sebenarnya ini adalah kejahatan yang sangat terencana, tidak sekadar isu pengoplosan gitu ya. Itu Mbak Cindy. Nah, artinya kalau dari TPPU itu akan bisa membongkar lebih banyak lagi siapa saja yang terlibat ya, Mas? Pintu masuknya dari situ? Betul, karena kan kejahatan-kejahatan ini kan tujuannya apa sih? Ya tujuannya memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, sehingga harus menggunakan pendekatan TPPU. Nah, yang kita tahu sampai sekarang, Kejaksaan masih menggunakan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, belum menggunakan pasal-pasal TPPU. Nah, kita rekomendasikan kepada Kejaksaan untuk ikuti pasal TPKOR itu dengan pasal TPPU agar juga bisa secara optimal ya ada recovery terhadap kerugian keuangan negara. Belum lagi kita bicara juga kalau memang betul terjadi pengoplosan RON 90 diaku sebagai 92, berarti kan ada kerugian pada masyarakat. Nah, ini kan sudah menimbulkan kerugian pada negara, juga menimbulkan kerugian pada masyarakat. Sehingga ini kan kalau memang nanti Kejaksaan bisa membuktikan ini di depan persidangan, ini kan sangat jahat begitu ya. Sehingga ya kita berharap siapapun yang terlibat harus ditindak gitu ya. Jangan ada misalnya yang disisakan. Kita juga bertanya-tanya, Mbak Cindy, kalau tadi Menteri BUMN mengatakan tidak kecolongan kok. Lah gimana dari 2018 sampai 2023, 5 tahun kejahatan ini berlangsung, tidak ada yang meniup peluit, tidak ada temuan di dalam pengawasan. Apa itu bukan kecolongan? Menurut saya ini bukan lagi kecolongan, Mbak Cindy. Ini kebobolan ya, ini pencurian di siang hari tanpa ada yang tahu begitu. Sehingga menurut saya juga itu harus dilakukan telisik oleh Kejaksaan siapa saja ya yang kemudian menerima misalnya hasil dari kejahatan, apakah juga misalnya sampai kepada pejabat-pejabat di pemerintah atau di institusi-institusi pengawas, ya kita juga bertanya-tanya, apakah selama ini pengawasan internal tidak jalan, pengawasan eksternal juga tidak jalan, kejahatan berlangsung bertahun-tahun, Mbak Cindy. Nah, Mas Zainur, artinya urgensi kan juga sempat disinggung, apakah perlu atau tidak memeriksa Ahok yang juga pernah duduk di kursi komisaris? Anda melihat urgensinya seperlu itukah juga untuk diperiksa secara cepat untuk membongkar kasus ini? Tentu ya, komisaris kan ini ada komisarisnya Patraniaganya, mungkin juga terkait dengan holdingnya di Pertaminanya ya, semua harus diperiksa gitu ya. Kalau untuk Patraniaga, komisaris itu kan punya kewajiban untuk melakukan fungsi pengawasan. Selama ini apa yang diawasi? Kalau ada kejahatan secara terstruktur seperti ini, kerugiannya sangat besar, tidak kecium, tidak ketahuan gitu kan. Nah ini kan kemudian juga menjadi harus diungkap oleh Kejaksaan apakah ini fungsi-fungsi pengawas menjalankan tugas atau tidak. Atau justru barangkali ada kemungkinan misalnya fungsi-fungsi pengawas itu misalnya dibungkam. Ya orang biasanya dibungkam itu ada ditakut-takuti, ada di suap, ada juga kemungkinan-kemungkinan lain. Atau memang karena sama sekali tidak paham tentang tugasnya untuk mengawasi sehingga kejahatan ini berlangsung secara
masif bertahun-tahun, terstruktur, terencana, sistematis gitu ya, sehingga rakyat membayar mereka gitu ya melalui keuangan negara yang dipisahkan dalam jumlah sangat besar, tantiemnya sangat tinggi, kok pengawasannya begini hasilnya, gitu Mbak Cindy. Oke, itu juga jadi tanda tanya. Mas Zainur Rohman, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu ya Mas. Terima kasih, selamat sore.